Sahara, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, saudara-saudara sehat kita di Car Free Day Pamekasan hari ini. Apa kabarnya? Kurang semangat ya kayaknya ya. Gimana kalau kita ulang ya? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, karena tadi sudah mengikuti berbagai acara yang sudah kita laksanakan, dimulai dari senam tera, kemudian ada senam jantung juga. Ya, pada pagi hari ini kita akan sedikit mengupas mengenai penyakit jantung yang mungkin belum terlalu banyak orang ketahui ya. Biasanya kita itu sudah lebih aware tentang penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung, itu masyarakat sebagian besar sudah banyak yang mengetahui. Namun di sini yang ingin saya kupas adalah mengenai penyakit jantung yang terkait dengan gangguan irama. Apa sih penyakit jantung terkait gangguan irama itu? Coba mungkin Mas Adi ada gambaran awalnya apa sih ketika dengar gangguan irama itu seperti apa? Kalau saya sebagai awal ya dokter ya, kalau mungkin gangguan irama bisa jadi kayak gangguan tidak sesuai dengan detak jantung gitu ya dokter. Nah karena mungkin saya belum tahu, bisa dijelaskan dulu nih. Anggap saya masyarakat yang belum paham gitu dokter. Ya, jadi di sini penyakit gangguan irama jantung atau kita sebut sebagai aritmia. Di sini aritmia adalah istilah gampangnya itu jantungnya konslet ya. Konslet jadi terkait dengan gangguan kelistrikan jantung. Jadi di sini kita dari sini bisa belajar untuk mendeteksi secara awal, yaitu dengan cara tadi sudah kita lakukan, belajar untuk menghitung nadi sendiri. Jadi kita meraba nadi kita sendiri untuk mengetahui apakah ada gejala awal dari gangguan irama jantung. Jadi gangguan kelistrikan jantung itu mudah sebenarnya untuk dikenali dengan cara melakukan menari namanya. Menari itu bukan ngedance atau kita berjoget, tapi di sini adalah singkatan dari meraba nadi sendiri. Jadi kita bisa lakukan dengan cara yang tadi sudah kita praktekkan bersama-sama. Kita genggam pergelangan tangannya, kemudian kita dengan menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Coba semuanya sambil bisa dipraktekkan. Ya, jadi kita genggam pergelangan tangan kita, kemudian agak ke tengah sedikit di bawah dari ibu jari, tulang yang menonjol ini. Nah, kita rasakan denyut jantung kita. Ada yang deg 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 seperti itu. Nah, itu kita hitung. Dihitungnya boleh seperti tadi selama 10 detik dikalikan 6 untuk 1 menitnya, atau kita hitung selama 30 detik dikalikan 2 untuk 1 menitnya. Nah, seperti itu. Baik, dokter, mungkin di lapangan tuh sering terjadi kayak misalkan keluhan yang dirasakan dan gangguan irama jantung, itu kan sudah bisa dideteksi secara dini ya dokter ya. Terus biasanya tanda yang bisa mudah dikenali dari gangguan irama jantung itu seperti apa? Nah, biasanya kita itu akan merasakan gejala yang bervariasi. Gejalanya itu mulai dari tidak ada gejala sama sekali hingga sampai yang paling fatal adalah kematian mendadak seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Wiwit. Jadi awalnya itu kadang-kadang sama sekali tidak terasa, padahal sudah mengidap gangguan irama yang sudah cukup lama. Gejala yang kadang sering muncul juga adalah berdebar-debar. Jadi kalau kita berdebar-debar ketika ketemu pacar misalnya, itu kan wajar ya, atau ketemu atasan, nah itu kan wajar. Tapi kalau kita sedang tidak ngapa-ngapain, tidak kepikiran apa-apa, tapi kita berdebar-debar, wah ini saatnya kita melakukan menari. Jadi kita coba raba nadi kita, apabila kita dapatkan denyutan yang kurang dari
30 kali atau lebih dari 50 kali dalam waktu 30 detik lah, ini sudah merupakan tanda awal dari adanya gangguan irama jantung seperti itu. Seperti itu dokter ya. Berarti kalau misalkan untuk mendeteksinya tuh harus dengan cara menari gitu ya dokter ya. Siap. Selanjutnya dokter, mungkin di sini kalau misalkan kondisi yang harus diwaspadai, yang harus seperti apa dan kapan sebagai melakukan pemeriksaan lebih lanjut ketika terjadi kayak konslet jantung tadi dokter. Nah, jadi kalau kapan kita ini harus datang ke dokter, kapan kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi apabila tadi kita dari screening saja kita sudah jumpai adanya jumlah nadi yang kurang dari 30 kali dalam waktu 30 detik atau lebih dari 50 kali dalam waktu 30 detik, atau kita jumpai kok kayaknya denyutannya tidak teratur ya gitu, jadi denyutannya itu seperti dangdutan, jadi kayak tidak ada irama yang tetap, harusnya itu bunyinya kan duk 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 kayak itu teratur. Nah ini kok seperti ada yang hilang. Nah sebenarnya adalah gangguan irama yang istilahnya berbahaya, seperti itu membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dan untuk orang-orang di sekitarnya nih, nanti silahkan untuk belajar di tenda sebelah sana untuk tahu penanganan awal bagaimana kita menghadapi orang yang mendadak tidak sadar, karena waktu dimana kita memberikan pertolongan semakin cepat semakin besar kemungkinan orang ini bisa tertolong. Oh seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti itu harus ada tindakan awal ya dokter ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke stand sebelah timur dari SD Muhammad Nur, itu ada tentang bantuan hidup dasar dokter ya untuk penanganan henti jantung. Lanjut dokter, di sini terapi atau tindakan apa yang akan dilakukan jika sudah terbukti ada gangguan irama jantung? Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang sudah diketahui sudah dilakukan pemeriksaannya tadi macam-macam ya Mas Adi, bisa mulai dari rekam jantung. Kalau misalnya dari rekam jantung kita nggak menemukan, kita bisa lakukan rekam jantungnya lebih panjang, dibawa pulang Mas Adi rekam jantungnya. Ya, jadi alatnya dikantongin gitu, dipakai makan, dipakai tidur gitu, untuk kita lihat lebih panjang selama 24 jam di mana letak gangguan iramanya. Kemudian jika memang ternyata sudah terdiagnosis, sudah tahu ini, oh ya ternyata ada gangguan irama jantung, nanti tata laksana atau langkah-langkah yang akan diambil itu bisa mulai dari diberikan obat-obatan, kemudian obat-obatan untuk menekan gangguan irama itu, atau kalau memang ternyata gangguan iramanya itu sangat berbahaya, kita bisa melakukan namanya ablasi. Jadi ablasi itu nanti kita rujuk pasiennya ke Surabaya, di sana itu diapakan si ablasi itu seperti bagian yang konslet tadi itu disolder Bapak Ibu. Jadi disolder supaya bagian yang konslet itu tidak menyebabkan konslet terus seperti itu. Jadi kayak instalasi kabel gitu dokter. Iya, jadi ada yang putus perlu diperbaiki dengan cara disolder gitu. Iya, tapi sebenarnya soldernya jantung sama solder listrik berbeda Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, tentunya dokter kalau misalkan seperti itu, benar sekali dokter ya, bahwa penyakit jantung itu merupakan angka nomor 1 yang menyebabkan kematian ya dokter ya. Wah, Bapak Ibu sekalian sangat berbahaya. Dan tentunya kalau misalkan deteksi dini perlu pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, seperti dokter Yana ini, dokter Yana kan bertugas di rumah sakit Muhammadiyah dokter ya. Bisa nanti kalau misalkan ada gangguan jantung bisa langsung diperiksakan ke dokter Yana atau dokter Faisal seperti itu. Terakhir nih dokter ya, apakah gangguan irama jantung itu bisa dicegah atau diobati? Ya, terima kasih Mas Adi, pertanyaannya sangat menarik. Jadi gangguan irama jantung ini berbagai macam tipe, bisa terjadi pada usia-usia muda, yaitu sekitar 20 sampai 30 tahun tanpa faktor resiko. Jadi orangnya sehat, bugar. Orangnya bugar, tidak ada gangguan jantung sama sekali. Jika kita lakukan pemeriksaan semuanya normal, tapi memang murni hanya listriknya saja. Nah biasanya gangguan-gangguan ini nih merupakan penyakit bawaan ya Mas Adi. Jadi ini sudah istilahnya jalur tambahan atau gangguan listrik yang memang sudah didapatkan sejak lahir seperti itu. Sedangkan untuk jenis gangguan irama yang terjadi ada juga yang terjadi pada usia-usia tua, biasanya di atas 50 tahun, 60 tahun, ini biasanya menyertai penyakit yang sudah kita kenal, yaitu penyakit jantung koroner, penyakit gagal jantung. Itu biasanya juga akan disertai dengan adanya gangguan irama. Nah, kalau yang usia muda tadi mungkin kita pencegahannya adalah ya dengan medical check up ya, karena kita kan tidak pernah tahu apakah kita ini
diberikan oleh Allah suatu jalur tambahan sehingga memiliki resiko ada gangguan irama atau tidak, itu dengan medical check up. Biasanya ketemunya itu malah waktu mau ngelamar kerja, waktu mau daftar asuransi, itu malah ketahuannya di situ gitu. Nah, tapi kalau yang usia-usia tua yang memang menyertai penyakit jantung koroner dan gagal jantung, ya tetap lifestyle adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung. Waduh, bahaya sekali ya. Jadi jantung itu jangan dianggap remeh Bapak Ibu sekalian. Tentu dan yang ini juga bisa menimpa ya dokter ya, menimpa penyakit ini kepada remaja juga di umur 20 tahun. Waduh, kok saya jadi takut nih dokter. Saya takut karena gimana ya dokter ya, saya juga pola hidupnya tidak sehat, suka begadang, ngerokok gitu ya. Aduh, ini juga perlu diperbaiki ya dokter ya. Iya, benar. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya mau izin berdiri. Tadi kan ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Dr. Rana tentang penyakit jantung. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang mau bertanya, mumpung lagi ada Dr. Rana di sini. Bu. Ada yang mau bertanya? Menarik sekali materi yang disampaikan oleh Dr. Yana. Permisi, dengan Ibu siapa? Saya Fadila, Ketua Senam Tera Indonesia Kabupaten Pamekasan. Ya. Senyumnya sangat menarik, dokter. Terima kasih, Bu. Dokter, saya sering gini, dokter, kalau ada mau menampilkan sesuatu tapi mendadak, umpama saya diminta untuk menyampaikan sambutan secara mendadak, iramanya tidak teratur, dokter, tidak teratur. Tapi setelah menyampaikan materi itu kembali lagi, apakah irama itu perlu diperiksakan sama dokter karena ketidakteraturan? Dan seringkali sebelah kiri itu bagian dada ada ini nyeri, bukan duduk. Apa perlu pemeriksaan? Dan kalau biasanya kalau ada dokter baru di Rumah Sakit Muhammad Nur, itu diadakan perkenalan dengan adanya apa itu, Mas? Tanpa bayar itu loh, Mas, gratis sampai berapa orang. Ini kapan ini? Kami nunggu. Biasanya kalau ada dokter baru dan dokter spesialis baru, ada program perkenalan gratis. Kami dari SDI sangat menunggu. Terima kasih Dokter Yana, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu Fadilah atas pertanyaan dan masukannya. Ya benar, ini saya jawab satu persatu ya. Pertanyaannya dulu, Bu, nanti masukannya biar dijawab sama Mas Adi. Jadi gini Ibu, kalau Ibu merasa ada, Ibu kan ini ya Ketua Senam Tera pasti sudah sangat terbiasa untuk meraba nadi sendiri ya. Sudah istilahnya sudah tidak bingung lah, tidak baru belajaran seperti itu. Jadi kalau memang jadi gini, denyut jantung kita itu biasanya memang akan cenderung lebih cepat saat kita ada stresor. Stresor itu ya bisa tadi ketemu menantu, ketemu camar, kemudian termasuk ketika kita akan berhadapan dengan umum misalnya ya, jadi kita akan berikan sambutan, nanti kita akan tampil, itu biasanya denyut jantung kita akan cenderung lebih cepat. Jadi itu adalah hal yang masih bisa ditoleransi. Namun jika didapatkan denyut jantungnya tidak teratur, nah tidak teratur ini sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa ditoleransi, artinya bukan suatu yang normal gitu. Jadi kita memiliki irama jantung yang membuat jantung kita itu memompa dengan koordinasi yang baik. Ketika terjadi irama yang tidak teratur, artinya itu ada irama ekstra atau tambahan atau suatu irama acak atau fibrilasi namanya, jadi bergetar gitu serambi jantungnya. Nah itu adalah sesuatu yang harus di follow up lebih lanjut, harus kita
melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bu. Jika hanya cepat saja, it's okay, tidak apa-apa gitu. Asalkan kita hitung ketika kita berdebat sambil hitung aja, oh ya masih di bawah 150, masih wajar dengan stresor yang sedang kita hadapi. Tapi kalau memang ternyata tidak teratur, sudah mulai koplo tadi katanya Mas Adi, nah itu sudah waktunya untuk mungkin kita lakukan pemeriksaan. Mungkin ketika ibu datang dilakukan pemeriksaan, misalnya ketemu saya di poli jantung, ayo Bu silakan rekam jantung, bisa jadi iramanya normal, Bu, karena kan stresornya tidak ada gitu ya. Jadi ketika iramanya normal berarti harus dilakukan pemeriksaan. Ibu harus pasang rekam jantung itu ketika ibu lagi dik-dik itu tadi, ketika lagi mau presentasi, mau tampil seperti itu. Nah itu baru akan kita temukan seperti itu. Dan apakah pasti akan langsung diobati seperti itu? Tidak, karena kita harus benar-benar dapatkan dulu irama yang tidak normal itu apa. Jenisnya kan banyak sekali Bu, irama yang tidak normal itu. Jadi kita identifikasi dulu, baru kemudian kita lakukan tata laksana seperti itu. Baik, Dokter Yana. Benar sekali Bu, seperti yang disampaikan Dokter Yana, kalau misalkan iramanya yang ada yang ekstra itu perlu diperiksakan. Nah, seperti saya biasa dokter itu kalau di muka umum ya, apalagi dilihat sama bapak ibu yang cantik-cantik ini, saya agak grogi dokter, benar. Kadang-kadang kalau ngomong tuh agak suka spontan dan bingung apa yang disampaikan. Misalkan nih dokter Romdiana tadi bilang Romadiana itu karena memang efek jantung berdebar-debar itu juga berpengaruh ibu. Tapi kalau itu hanya sebatas normal bisa kembali lagi kan dokter ya. Kayak saya sudah terbiasa di tempat sini udah normal lagi. Kayak tadi dokter Faisal seharusnya belepotan dokter Rizal gitu ya. Itu bentuk grogi ya dokter ya, grogi, stresor grogi, dan itu bisa sampai normal lagi. Nah untuk yang tadi yang kedua dokter pertanyaan, misalkan ada dokter spesialis yang baru itu ada bansos seperti itu katanya ibunya. Hal seperti itu ini sudah bentuk ini ya, bentuk perkenalan ibu sekalian. Nah izin untuk dokter jantung sendiri di sini ada dokter Faisal Amir, ada dokter Yana, terus ada dokter Amel juga. Nah kalau misalkan nanti ada beberapa kendala, ibu bisa langsung konsultasi di kantor seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk baksos-baksosnya mungkin saat ini bentuk peringatan Hari Jantung yang saat ini dalam bentuk senam ya Bu Densi seperti itu. Untuk baksosnya masih belum ada konfirmasi lagi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin tahu update dari RSUD monggo bisa langsung di follow Instagram RSUD Muhammad Pamekasan. Itu ada beberapa informasi yang update seperti itu. Lanjut dokter, yang di sebelah sana tuh ada pemeriksaan gratis dengan dokter Faisal, dan di sebelah sana juga ada BHD, bantuan hidup dasar dari teman-teman dokter RSUD Muhammad Pamekasan. Selanjutnya ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Oh mau tanya lagi? Mau tanya. Oh iya. Semua ya. Astaga. Puan sih. Waalaikumsalam. Pernah ada setelah ikut latihan, bukan latihan itu tenis ya. Iya. Dia langsung katanya dia setelah ngomong bagaimana caranya ada solusi apa dulu kalau mau terima. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Jadi ini kasus yang diceritakan adalah tiba-tiba tidak sadar seperti itu ya. Nah jadi masih sangat awam sekali kita itu biasanya kalau pasien tidak ada orang tidak sadar itu biasanya kita langsung kasih minum seperti itu. Nah itu adalah suatu tindakan yang bisa jadi sangat berbahaya karena ketika kita tidak sadar, orang yang tidak sadar itu refleks-refleksnya semuanya tidak berfungsi, termasuk refleks menelan, termasuk refleks yang lainnya. Oh, setelah minum tidak sadar, tapi sedang setelah habis latihan ya Bu. Ya, jadi pasien-pasien atau orang yang dengan kondisi kolaps mendadak seperti itu sebenarnya kemungkinannya itu adalah dua. Nah, bisa jadi itu adalah suatu gangguan jantung atau gangguan neurologis, gangguan saraf ya. Di sini kita bicara tentang gangguan jantung. Gangguan jantung sendiri kita bisa diferensiasi kalau misalnya orangnya ini usianya muda, relatif tidak memiliki resiko apa-apa. Ini sebagian besar adalah gangguan irama jantung yang saya bilang bawaan tadi, yang dipicu oleh olahraga atau aktivitas yang bersifat forsir, yang memforsir. Jadi ketika
dia biasa-biasa saja, tidak apa-apa, tidak muncul itu kabel tambahannya itu tidak bereaksi. Tapi ketika habis aktivitas, seperti kita tahu artis kan ada ya yang meninggal mendadak usia muda, habis olahraga meninggal mendadak. Nah itu kemungkinan besar bukan serangan jantung tapi henti jantung. Apa sih dok bedanya serangan jantung dan henti jantung? Jadi kalau serangan jantung ini biasanya dikaitkan dengan penyakit jantung koroner, orangnya usianya sudah tua, dengan banyak sekali faktor resiko. Misalnya, oh iya bapak ini biasanya memang hipertensi, biasanya memang kencing manis. Nah ini kemungkinan besar penyebab kolaps mendadaknya ini adalah serangan jantung, di mana di sini mekanisme yang terjadi adalah adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner, istilahnya penyakit jantung pembuluh darah gitu ya. Nah di jantung ini nggak hanya ada pembuluh darah, tapi ada juga saluran kelistrikan seperti yang tadi saya cerita. Jadi ada gensetnya Bapak Ibu di jantung kita ini. Nah ketika ada gangguan dari saluran kelistrikan atau gensetnya ini, biasanya meninggal mendadaknya atau kolaps mendadaknya ini pada orang-orang yang usianya muda tanpa faktor resiko. Jadi itu yang dinamakan henti jantung. Henti jantung ini jantungnya berhenti berfungsi, ya berhenti berfungsi, tidak ada penyumbatan di koronernya. Nah seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah segera melakukan bantuan hidup dasar atau BHD, yaitu dengan melakukan pijat jantung ya. Sekarang untuk pemberian nafas buatan nih kita sudah tidak merekomendasikan karena kita akan ragu, penolong akan, saya nggak mau nanti saya ciuman dong sama orang ini. Nah itu kan akan membuat penolong ini berpikir banyak. Nah orang yang ada di depan kita ini tidak bisa kita tinggal untuk berpikir banyak, tidak bisa kita tinggal untuk ragu-ragu. Jadi kita harus dengan gentle langsung kita lakukan pijat jantung. Nah pijat jantung ini detik demi detiknya itu sangat menyelamatkan nyawanya, seperti itu. Jadi kalau yang pertanyaannya Ibu tadi, kalau misalnya habis olahraga kemudian minum tiba-tiba kolaps, ya itu tadi kemungkinannya. Kalau dia usianya muda berarti kemungkinannya adalah henti jantung. Kalau usianya lebih tua biasanya kemungkinannya adalah serangan jantung. Tapi apakah beda dok penanganannya? Sama, penanganannya yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan bantuan hidup dasar, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut bantuan hidup dasar, step-stepnya gimana. Sangat mudah tapi sangat bermakna bagi orang yang membutuhkan tersebut. Waduh, jadi semakin serem ya dokter. Ada pertanyaan lagi, satu kali lagi ya buat ibunya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Dokter, saya mau nanya ya. Saya pernah naik sepeda gunung, ya. Di tengah jalan ada bapak-bapak tiba-tiba jatuh. Saya bingung karena tidak ada yang bantu. Akhirnya ya saya teriak-teriak sama orang. Bapak, tolong dibantu bapaknya jatuh kan di pinggir jalan gitu. Saya tidak mikirkan sepeda gunung saya biarkan aja. Jadi saya terus saya tuh bingung harus gimana ini bapak yang harus saya apakan ini. Tiba-tiba ini Pak, dilupakan saja. Nah, lupakan saja. Atau gimana? Harus duduk. Ini saya bingung saya lalunya. Duduk gimana nih Pak? Tidurkan bapak ya gimana? Terus kakinya saya bingung. Gini. Tiba-tiba tiba-tiba ada saya bingung, saya ini harus bagaimana karena saya berdiri. Akhirnya ayo Pak dibangunkan aja duduk sama saya. Nah bangunnya saya pijat, ini saya pijat, terus sadar alhamdulillah. Ayo bawakan ke puskesmas kata saya. Ayo mobil bantu, ayo bantu. Teriak bu saya gimana? Itu bukan apa-apa saya. Akhirnya ayo dibawa ke puskesmas itu. Ada pertolongan, alhamdulillah. Terima kasih ya. Nama saya Bu Suna Bu ya dari STI. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sunal atas sharing pengalamannya yang luar biasa sekali ya. Iya. Jadi ketika kita melakukan olahraga itu seringkali kita sendiri itu mengalami yang namanya kondisi di mana aliran darah ke otak itu berkurang. Jadi ketika kita olahraganya keras sampai
Nah, itu ada yang dikatakan dengan intensitas berolahraga. Jadi olahraga itu juga ada intensitasnya, Bu, dan itu berkaitan dengan nadi. Jadi kita dianjurkan berolahraga itu dengan intensitas sedang. Nah, ketika kita berolahraganya ini intensitasnya sudah terlalu tinggi, bisa jadi itu melebihi denyut jantung maksimal kita berdasarkan usia. Nah, itu bisa terjadi yang namanya gangguan aliran darah ke otak. Nah, itu bisa menyebabkan ya pingsan seperti yang tadi Ibu dapatkan ya. Jadi ada orang tiba-tiba jatuh ketika bersepeda. Nah, itu juga bisa karena gangguan aliran darah ke otak tadi sehingga pingsan. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika Ibu sendirian ya, yang dilakukan sudah benar. Jadi yang dilakukan adalah meminta bantuan, karena Ibu tidak mungkin melakukan itu sendirian, apalagi di tengah jalan, apalagi itu berbahaya. Pasti berbahaya karena di jalan kan orang nggak tahu namanya mau lewat, mau malah akan menimbulkan istilahnya menimbulkan bahaya untuk Ibu si penolong dan juga si korban. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah Ibu lakukan sudah benar, yaitu meminta bantuan. Yang pertama, ya, ketika bantuan datang, yang dilakukan juga sudah benar lagi, yaitu adalah mengamankan korban. Ya, jadi korbannya harus diamankan. Jangan melakukan bantuan hidup dasar di tengah jalan, di tengah laut. Maksudnya ketika kondisi tidak aman, ya, itu akan sangat berbahaya sekali ya. Kemudian jika sudah aman semuanya, baru kita identifikasi. Nah, ini nanti akan dipelajari ya. Jadi kita identifikasi apakah didapatkan kondisi henti jantung ataukah sebenarnya masih sebenarnya hanya pingsan saja, seperti itu. Jadi itu penanganannya tergantung dari identifikasinya tadi, seperti itu. Jadi step-stepnya itu sudah benar yang dilakukan. Jadi diamankan dulu, kita panggil penolong lain untuk membantu, kemudian baru kita identifikasi, baru kita lakukan pertolongan, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi mau Ibu Sunah. Ibu Sunah tuh SP-nya banyak ya dokter ya, sehingga baru bisa membantu. Luar biasa memang ya. Seperti itu ya dokter. Kita butuh kayak Bu Sunah ini lebih banyak lagi gitu. Harus lebih banyak lagi yang tahu hal-hal seperti ini. Biar tidak ada kejadian henti jantung yang lainnya gitu dokter. Nah, perlu ditegaskan lagi dokter ya, karena seperti yang disampaikan Ibu Sunah bahwa ketika ada henti jantung, pingsan dadakan atau di tiba-tiba gak bergerak gitu dokter. Banyak orang-orang di sekitar kita dokter, termasuk di keluarga saya juga, kalau misalkan di pinggir jalan dokter ya, kalau ada kecelakaan langsung bilang air gitu. Itu gak boleh dokter ya, berarti ditegaskan itu gak boleh dikasih air ya dokter ya. Tidak boleh. Jadi ketika kita memberikan air itu kita malah lebih banyak mencelakai pasiennya lagi, mencelakai korban, karena air yang kita masukkan itu ketika refleks korban ini tidak bagus saat dia pingsan, saat dia tidak sadar, saat dia kolaps, nah itu akan malah salah masuk airnya, itu tidak masuk ke tenggorokan, malah masuknya ke tidak masuk ke kerongkongan tapi masuk ke tenggorokan. Jadi tenggorokan itu yang arahnya menuju ke paru-paru. Nah, itu malah akan menyebabkan namanya aspirasi. Jadi paru-parunya malah kesedot air seperti itu. Jadi semakin sesak, semakin ketika dia bangun juga nanti akan lebih kompleks ya penanganannya, seperti itu. Oke, baik, sangat berbahaya sekali ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dokter, ini mungkin sering terjadi kalau henti jantung akan ada praktik ya. Praktik henti jantung yang akan disampaikan oleh teman-teman dari SD Muhammad Nur Pamekasan. Monggo. Silahkan dilanjutkan. Sebelumnya dokter Yana masih di sini? Apa? Sudah lanjut. Oh sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada dokter Yana yang telah memberikan materi pada pagi hari. Tepuk tangan buat dokter Yana. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila, Ketua Senam Tera Indonesia Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah luar biasa Mas. Masyarakat tadi itu antusias untuk ikut, dan kami bantu untuk memfollow dan mengharapkan semua sasana Senam Tera untuk hadir pagi hari ini. Itu Mas perlu disosialisasikan di tingkat desa dan tingkat RT RW. Itu sangat bermanfaat karena kita tidak semua orang bisa memberi pertolongan pertama seperti itu. Saya tadi nyoba, memang sengaja nyoba. Selama ini Rumah Sakit Muhammad Nur sudah MOU dengan Senam Tera, Mas. Harapan kami kegiatan-kegiatan seperti ini, baik jantung, asma dan lain sebagainya, bisa bekerja sama berkelanjutan, iya Mas.
bekerja sama. Ya, tapi sayangnya kalau bisa jangan di Car Free Day. Kita undang masyarakat bisa di Arlan, nanti kami bisa mengusahakan tempat di Arlan lebih teduh. Jadi masyarakat yang ikut itu tidak cepat pulang karena kepanasan gitu Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Heri, Abah Heri, Ketua UKM Car Free Day. Sejak dibentuknya Car Free Day di bulan Maret 2010 sampai saat ini. Saya sangat salut sekali terhadap teman-teman dari Rumah Sakit Muhammad Noor Pamekasan. Rumah Sakit Muhammad Noor ini sudah bermitra dengan kami sejak tahun 2012. Waktu kita buka dapat 2 tahun, teman-teman dari Muhammad Noor siap juga untuk melayani pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kami mengharapkan mudah-mudahan dari Rumah Sakit Muhammad Noor ini tidak bosan-bosannya bermitra dengan kami, siap melayani masyarakat Kabupaten Pamekasan di area UKM Car Free Day Pamekasan ini. Untuk ke depan harapan kami mudah-mudahan apabila nantinya ada program-program baru agar disosialisasikan di area tempat Car Free Day. Satu, kedua, tidak di Car Free Day saja, apabila ada masyarakat datang ke Muhammad Noor, mudah-mudahan pelayanannya itu lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih ya, Sama-sama. Jantung sehat.